Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada kalian semua. Selamat berjumpa di kanal Setia Budi. Yaitu kali ini kita membahas tentang materi yaitu akun dan buku besar. Jangan lupa selamat menikmati, dan sekali lagi yang belum subscribe dan like and share. Selamat mengikuti. Sekarang kita bahas mengenai apa yang dimaksud akun dan buku besar atau ledger. Sebenarnya kalau kita membahas tentang akun itu adalah rumah di dalam akuntansi. Yang dimaksud akun itu adalah ini, yaitu misalnya kas ini akun, piutang usaha ini akun, wesel tagih ini akun, beban dibayar di muka ini adalah akun. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan buku besar itu adalah kumpulan dari berbagai macam akun ini, yaitu yang terdiri dari kas, piutang usaha, wesel tagih, beban dibayar di muka, dan seterusnya. Dengan kata lain, kumpulan antara harta, utang, modal, dan kewajiban pendapatan serta beban. Itu kumpulan akun. Kita kembali ke pengertiannya. Oke. Pengertian buku besar yaitu kumpulan akun-akun untuk meringkas transaksi-transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal. Maksudnya bagaimana? Sebelum kita membahas tentang buku besar, sebelumnya kita pernah membahas di jurnal atau yang disebut dengan jurnal umum. Oke, kita kilas balik ke sini. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa setiap kita membahas akuntansi mesti ada siklus akuntansinya. Ini. Nah, siklus akuntansi kita berada di mana? Di sini. Nah, di buku besar. Dari mana buku besar ini kita catat? Adalah dari jurnal umum. Jurnal umum memindahkan ke buku besar itu istilahnya memposting. Jadi khusus untuk di akuntansi, khusus dari jurnal umum ke buku besar aja, atau dari jurnal ke buku besar, itu yang dimaksud dengan memposting. Tidak boleh misalnya dari buku besar ke neraca saldo memposting neraca saldo, nggak boleh ya. Yang boleh adalah memposting ke buku besar, itu artinya posting. Artinya bahwa buku besar ini merupakan kumpulan akun yang diperoleh dari transaksi yang dicatat ke dalam jurnal umum. Jurnal umum itu berisi tentang akun-akun. Akun-akun ini dipindah ke rumahnya masing-masing atau akun itu. Kalau di sini kas, ya dipindah ke kas, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yaitu tentang bentuk-bentuk buku besar atau bentuk-bentuk akun buku besar. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk akun buku besar itu? Antara lain ada 4. Yang pertama, buku besar itu bentuknya bentuk T sederhana. Bagaimana bentuknya? Yaitu seperti ini. Ini adalah bentuk T sederhana. Namun bentuk ini jarang dipakai. Biasanya untuk konsep saja. Tuh, misalnya nama akunnya. Ini sebelah sini adalah sebelah debit, dan yang sebelah kanan adalah sebelah kredit.
Bentuk yang kedua yang disebut pengembangan dari bentuk T sederhana, yaitu bentuk skontro atau dua kolom. Jadi bentuk T yang disempurnakan. Contohnya adalah, contohnya seperti ini. Kalau bentuk T tadi kan ada debit kreditnya itu, kiri dan kanan sama sebetulnya, tapi ini lebih dilengkapi lagi, yaitu sebelah kiri ini sebelah debit dan sebelah kanan sebelah kredit. Bentuk ini biasanya dikatakan bentuk skontro. Kalau tadi bentuk T itu di sebelah kiri tidak ada keterangan sama sekali maupun kanan. Nah, kalau di sini ada judulnya berisi tentang tanggal, keterangan, ref, jumlah untuk mengisi sebelah debit. Sedangkan yang kanan tanggal, keterangan, ref, dan jumlah ini untuk mengisi sebelah kredit. Tengah itu nama akun, yaitu misalnya kas. Kanannya itu adalah nomor akun, misalnya kas nomor 111. Berikutnya yang ketiga adalah bentuk 3 kolom atau bentuk saldo tunggal. Jadi bentuk namanya saldo tunggal berarti di sini ada saldonya. Oke, contohnya seperti ini, yaitu terdiri dari tanggal, keterangan, kemudian saya ulang, tanggal, keterangan, kemudian kolom ref, referensi, kemudian kolom debit dan kredit. Ingat keterangannya ini, tanggal, keterangan sama ref itu hanya satu di sini. Saya ulang, tanggal, keterangan dan ref itu satu. Kalau tadi kan dua. Nah, ini kan dua. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, sekarang ini satu. Nih. Oke. Yaitu saya ulang. Betulkan dulu. Tanggal, keterangan, ref. Kemudian kolomnya terdiri dari debit sama kredit. Ini untuk menulis angka-angka transaksinya yang dibenarkan dari jurnal. Kemudian saldo itu saldo debit atau kredit itu ditulis di sini, tapi saldonya satu. Tuh, misalnya kalau saldo debit ya ditulis D. Ini misalnya D. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya D ini double. Dan seterusnya. Dan yang keempat adalah yang dimaksudkan adalah bentuk 4 kolom atau saldo rangkap. Saldo rangkap bentuknya seperti ini. Paling kiri. Oke, ini sama dengan ini tadi, ya. Seperti biasa ini ada saldo tunggal, tapi saldonya di sini perbedaannya adalah saldonya ada dua kalau di yang nomor 4 ini. Nih. Yang atas tidak perlu saya jelaskan lagi, ini tengahnya kas, kemudian kanannya nomor akun sama dengan yang nomor 2, 3 maupun 4 ini sama yang ini. Nah, yang tidak sama adalah saldonya di sini dibedakan saldo debit sama kredit karena itu disebut sebagai apa? Bentuk 4 kolom. Bentuk 4 kolom itu artinya ini 1, 2, 3, 4. Dari beberapa itu mana yang dipakai, Pak? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang umum yang dipakai sekarang ini adalah yang keempat ini, ya. Ini yang biasa dipakai di perusahaan-perusahaan atau latihan-latihan selama Anda belajar di SMA maupun perguruan tinggi. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke latihannya. Oke, kita lihat sekarang, kita perhatikan. Di sini saya tampilkan jurnal umum pada bulan Desember tahun 2020
yang berisi mulai transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 26. Lumayan banyak ya. Oke. Kita coba semua transaksi di jurnal, semua jurnal ini, saya ulang, semua jurnal ini akan coba kita posting ke dalam buku besar. Langkah pertama adalah kita membuat akunnya dulu, meresum, memilah-milah akun mana saja yang akan kita siapkan, kita masukkan ke dalam akun buku besar, buku besar masing-masing. Maka kita perlu men-setting akun apa saja yang dibutuhkan. Cara men-setting sekaligus saya beritahukan. Yang pertama, kita inventarisir dulu. Misalnya, yang terlibat di sini kas. Maka apa saja yang kita butuhkan, yaitu seperti tadi, misalnya akun yang dibutuhkan di sini kas. Maka ini saya kasih tanda dulu kas. Ya, oke, bentar, sabar. Kas atau ini saya kasih tanda kas gini. Nah, kuning atau ring. Kas berarti menunjukkan di sini saya siapkan. Saya buat yang pertama yaitu kas. Oke. Yang kedua, modal nisa. Nanti kita buat aja di sini modal nisa. Saya masukkan ya. Yaitu di sini modal nisa. Oke. Yang ketiga, perlengkapan. Nah, saya kasih tanda biar enggak double. Perlengkapan berarti di sini kita ambil perlengkapan. Oke. Kemudian yang keempat, pelan-pelan ya. Sewa dibayar di muka. Maka kita masukkan di sini sewa dibayar di muka. Kemudian kas sudah tadi ya, cukup satu. Kas lagi ketemu kas lagi. Oh, ini yang belum utang bank. Saya kasih tanda dulu. Kita siapkan yang di sini yaitu utang bank. Kita lanjut lagi. Beban iklan. Di sini beban iklan. Bawah. Nah, apalagi misalnya ini peralatan ya, Privenisa, langsung aja. Komisi diterima di muka, utang usaha, beban listrik, kemudian piutang usaha, pendapatan laundry, sama pendapatan jasa laundry. Di piutang usaha belum ya. Kemudian apalagi pendapatan jasa laundry sama beban lain-lain ya, beban lain-lain, beban gaji, kemudian pendapatan jasa laundry. Nah, ini yang saya blok, ini yang kita buat, saya blok aja. Oke, ini tambahannya. Oke, setelah akun itu kita siapkan, tentunya kita urutkan nomor, kita cari nomor akunnya. Nomor akun seperti yang sudah pernah saya jelaskan, ini kas nomor 111, piutang usaha nomor 112, dan seterusnya. 1 itu menunjukkan harta. Ini harta. Ini ya, masa yang ini. Oke, 1 ini menunjukkan harta. Ini saya besarkan. Oke, saya zoom. 1 ini adalah harta. 1 ya, semuanya ini 1. 1 di belakangnya ini menunjukkan lancar. Harta atau aset lancar. Ini 1 semua lancar. Kemudian kalau di sini 1 ini artinya adalah harta. 2 menunjukkan tetap. Tuh. Ya. 1 di belakang menunjukkan nomor urutnya seperti ini. Oke. Untuk lebih cepatnya, nih kita kembali ke sini. Saya
saya siapkan nomor akunnya. Oke, saya siap. Ini ya nomor akunnya K111 sudah saya jelaskan tadi dan seterusnya. Nah, setelah ini jadi, tentunya kita urutkan ini. Bagaimana cara mengurutkannya? Mudah. Oke, sudah lurus. Yaitu mulai kas sampai beban lain-lain. Nomornya sudah urut. Oke ya. Setelah ini jadi, maka kita buatkan yaitu jurnal jurnal ini kita buatkan buku besarnya, rumahnya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rumah. Banyak banget ya. Coba kita lihat buku besarnya kita siapkan. Nah ini yang pertama kas sama dengan ini tadi. Oke, di sebelah kiri ini sudah kita siapkan akun-akun yang dibutuhkan. Coba Anda perhatikan dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, silakan dilihat mulai kas, piutang usaha, perlengkapan sampai dengan beban lain-lain. Kita siapkan rumahnya masing-masing akun buku besarnya. Kas, piutang usaha, perlengkapan laundry, sewa dibayar di muka, peralatan laundry, utang usaha, komisi diterima di muka, utang bank, modal nisa, prive nisa, pendapatan jasa laundry, beban gaji, beban iklan, beban listrik dan telepon, dan terakhir beban lain-lain. Coba kita periksa. Sama kan terakhir beban lain-lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 akun. Coba kok banyak sekali. Ya, kalau memang buku besar memang sebanyak itu. Tapi dengan teknologi sekarang Anda pakai Excel aja bisa. Misalnya ini kita kopas, taruh di sini jadi. Tidak usah buat kolom yang bawahnya itu. Akunnya diganti, misalnya beban serba-serbi. Cepat kan? Tidak usah terlalu lama. Kita manfaatkan teknologi yang ada. Misalnya ini ganti 515. Tidak menggarisi, banyak sekali. Oke, paham ya? Yang ini nggak jadi, saya hapus saja ini. Ini tadi oke. Oke, sudah. Ini kan katanya seperti ini. Oke. Sekarang bagaimana cara mencatat atau memposting ke buku besar? Caranya demikian. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.